Bismillahirrahmanirrahim. Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Mekah dulu, kalau ngajinya ya begini, habis maghrib baca Ratibul Haddad, kemudian baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Jadi awal dibuka dengan wirid dulu, dengan zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid dharain. Kalau orang-orang ahli hadis, mereka kalau baca hadis selalu menyebutnya dengan wabis sanatil muttasil ilal Imam Al-Bukhari. Maksudnya apa? Dengan sanad yang menyambung sampai Imam Bukhari. Ini bacanya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, jadi kalau pernah ngaji Bukhari, dapat dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, sampai Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis ini. Jadi membacanya wabis sanadil muttasil, dengan sanad yang nyambung dari murid ke guru, ke guru, ke guru, sampai Imam Bukhari, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nyambung manual. Nah, nyambung manual. Ya istilahnya kalau listrik ini, kalau kabelnya nyambung ya hidup lampunya, kalau kabelnya tak nyambung ya tak hidup lah. Mana hidup? Tak ada listriknya. Jadi beda ini ya, kita yakin itu merupakan satu keberkahan tersendiri, keberkahan tersendiri. Ya mungkin kalau ilmu di mana-mana kita bisa dapat. Di Google bersepah ilmu, di Google nak tanya apa, mulai nak masak sambal belacan sama bikin pesawat, Quran, hadis, ijma, semuanya ada di sana, Google. Tapi kan kita kan nyomot-nyomot aja, entah yang nulis siapa, gurunya siapa, entah apa, tak tahu. Karena belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, apa sampai ilmu sihir pun bersepah di Google. Nak jadi dukun, belajar di Google, cepat jadi. Tapi neraka nanti. Nah, itu aja. Jadi kita di sini duduk ini, kita mendengarkan ini nyambungkan, kita menyambungkan diri dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara manual. Nah, secara menyambung dengan Rasulullah. Rasulullah punya murid sahabat, sahabat punya murid tabiin, tabiin punya murid tabiin, terus sampai Imam Bukhari, Imam Bukhari punya murid, punya murid, punya murid, sampai guru kita, sampai kita. Jadi nyambung. Paham dah paham, ngantuk gak ngantuk, dapat keberkahan. Itu istimewanya gitu. Tapi kalau yang di depan yang tidur tak jadilah. Kalau yang di belakangnya nak tidur, nak ngantuk, masa jangan tes saja. Kita sekarang lanjutkan sampai di babul bauli inda sahibihi wa tasatturi bil haid. Bab menerangkan tentang kencing di dekat temannya dan ditutup dengan tembok. Macam sepele, kita dah tahu, tinggal nyontoh aja. Kalau pertama Islam disyariatkan, orang kan masih tertanya-tanya.
Kita dari mana tahu kalau kencing itu harus cebok? Ya karena dulu ada wahyu, sahabat nengok, oh orang kencing harus cebok kan gitu. Karena kita dah terbiasa. Tapi semuanya ada dalilnya. Tapi yang heran sekarang bapak-bapak, mama-mama zaman sekarang nih, anak dia kencing tak cebok dibiarkan aja. Kadang-kadang sengaja sama mamanya tak dicebokin. Seret, dah kencing, dah langsung tutup. Kemana kayak gitu? Tak boleh gitulah. Tidak mendidik namanya. Besok besar jadi profesor. Ini yang masalah. Babu al-bauli inda sahibi wa tasatturi bil haid. Wa bi ilaikul hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah qala ra'aituni ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam natamasya fa'ata subatata qaumin khalfa haitin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabatu minhu fa asyara ilayya fajituhu faqumtu inda aqibihi hatta faragha. Ini hadis yang menerangkan tentang masalah apa? Kencing dekat kawannya boleh tetapi dibatas gitu. Dibatas boleh. Saya kata ini jadi Hudzaifah, Imam Hudzaifah. Jadi saya dan Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan. Kemudian Rasulullah mendatangi ya tempat buang air gitu di suatu kaum di belakang haid tembok. Faqama kama yakum ahadukum fabala. Kemudian Rasulullah SAW berdiri seperti kalian juga berdiri fabala, kemudian Rasulullah kencing. Fantabatu minhu fa asara ilayya fajituhu faqumtu inda akibihi hatta faragha. Kemudian aku ngelihatnya kan agak dari jauh. Nampak. Jadi ketika itu Rasulullah memang ini tidak termasuk dalil kencing itu boleh berdiri, bukan lebih bagus berdiri, tidak, cuman satu keadaan Rasulullah pernah kencing berdiri. Jadi sahabat ada yang lihat, tapi ada temboknya, nampak Rasulullah pada waktu itu buang air. Akibihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendekat, di dekat kakinya hatta faragha. Jadi sahabat kemudian Rasulullah manggil, sini dekat sedikit, maksudnya mungkin biar jaga supaya gak ada orang gitu. Kemudian sahabat nunggu di dekat Rasulullah, di dekat akibi, dekat dengan Rasul, tapi tidak melihat, tapi tidak terlihat karena tertutupi oleh tembok. Itu dalil. Jadi istilahnya boleh, bukan afdal, karena kebanyakan buang airnya Rasulullah SAW itu dalam jongkok, tidak berdiri. Babul bauli inda subatati qaumin. Bab menerangkan tentang kencing di tempat semacam tempat buang airnya satu kaum. Jadi kalau zaman dulu itu macam ada pemandian, mandi satu kampung ada satu tempat pemandian, ada itu bareng-bareng gitu, bareng-bareng tempat mandi. Kalau kita kan mandi sudah di kamarnya sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu ada pemandian umum, sekarang ya ada kolam renang. Ada kolam. Kalau dulu memang mandi biasa, mandi biasa. Dan orang bilang hammam, hammam tapi tempat mandi orang banyak, tapi ada kamarnya gitu. Wabi ilaikul hadatsana Muhammad bin Ar'arah qala hadatsana Syu'bah an Mansurin an Abi Wa'ilin
qala kana Abu Musa al-Asy'ari yusaddidu fil baul wa yaqulu inna bani Israila kana idza asaba sawadikum qaradahu faqala Hudzaifatu laitahu amsaka ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subadada qaumin fabala qa'ima. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari termasuk orang yang sangat berhati-hati di dalam urusan kencing. Hati-hati kencing, jangan sembarangan, karena kencing aja disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di kubur. Kita sudah lewat hadisnya kemarin. Kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Bani Israel itu ketika bajunya, salah seorang bajunya itu terkena kencing, maka bajunya itu dipotong. Jadi kalau Bani Israel itu pakaian yang kena najis tidak bisa disucikan pakai air, tapi dipotong. Itu beratnya hukumnya di Bani Israel. Najisnya kayak gitu. Kalau najis potong, kalau najis potong, tambal, potong tambal. Itu. Kalau kita kan cuma dicuci saja enak. Kalau Bani Israel tidak. Faqala Hudzaifah laitahu amsaka ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin. Kemudian Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bercerita, ngomong dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke tempat macam buang air suatu kaum, fabala qa'ima. Rasulullah kencing qa'ima, berdiri. Itu jelas. Berapa banyak hadisnya nih? Banyak. Cuma kadang-kadang kita nih ya karena mungkin kita ketidakpahaman, jadi kita pukul rata mutlak, tak boleh. Tak bisa juga lah, dalilnya banyak ini. Lihat kondisi. Ada kadang-kadang kondisi lebih terjaga ketika berdiri daripada berjongkok. Lihat tempatnya juga macam mana. Tempatnya sempit, suruh jongkok, tersangkut sana tersangkut sini, wah tambah susah. Kalau yang viral memang begitu, tapi itu yang afdal, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, tetapi bukan berdiri hukumnya haram, ya kan? Sementara kayak yang ada yang diviralkan seolah-olah kencing berdiri itu hukumnya haram. Tidak haram, dia sebatas boleh karena pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah, kenapa begitu? Rasulullah ini musyarri. Kalau Rasulullah kencing berdiri, Rasulullah ini melakukan hal tersebut, Rasulullah ini musyarri. Musyarri itu apa? Memang agar menjadi dalil bagi umatnya. Sekarang umpamanya nih, Rasulullah kencingnya duduk, maksudnya jongkok terus. Walaupun Rasulullah istilahnya nggak suka kencing berdiri, tapi Rasulullah ini musyarri. Ketika Rasul melakukan tersebut, ini memberi contoh kepada umatnya. Boleh satu ketika, satu keadaan engkau kencing berdiri. Dia musyarri seperti itu. Semacam Rasulullah SAW sholat lupa. Rasulullah kok lupa? Nabi lupa sholatnya, terus macam mana? Ngelamun kayak kita gitu? Tidak. Tapi Rasul itu musyarri. Memang begitu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatnya nengok, oh orang kalau lupa sholatnya gitu rupanya, ada sujud sahwi. Contoh begitu. Itu contoh. Atau mengambil yang sedikit. Oh ternyata sholatnya nggak batal ya. Lupa ini 3 apa 4 nih, ambil yang 3, nambah serakaat, ternyata sudah 4 jadi 5 rakaat, nggak batal. Jadi seperti itu juga dengan seperti ini. Jangan kita, Nabi kok kencing berdiri. Ada minum berdiri juga boleh. Minum berdiri boleh karena Rasulullah SAW. Saya bilang boleh, bukan saya nyuruh. Ini dikira saya nyuruh pula. Harus
cerdas gitu loh. Saya tak nyuruh, maksudnya boleh, karena Rasulullah itu waktu minum air zam-zam menghadap ke kiblat berdiri. Justru sunnahnya minum air zam-zam itu menghadap ke kiblat berdiri, karena Rasulullah begitu minumnya. Nah, itu padahal itu air yang mulia lagi, ya kan? Nah, itu seperti itu. Ini tapi secara umum Rasulullah kalau minum duduk. Kita lanjutkan. Babu ghuslid dam, bab menerangkan tentang membasuh darah. Kan membasuh darah kan kayaknya remeh. Ini dalil. Dulu kalau gak ada ini, gak ada hadis ini, mungkin orang kena darah biasa aja, tak apa-apa, sholat, Allahu Akbar. Begitu ada dari ini, ternyata darah itu harus dibasuh ya. Jadi kita sampai sekarang darah najis kita basuh lah. Nah itu. Kalau tidak ada dalil, ya kita macam mana kita nak beramal. Babu ghuslid dam wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsani Fatimatu an Asma qalat ja'at imra'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalat ara'aita ihdana takhidu fi thawbi kaifa tasna qala qala tahuntuhu summa taqrusuhu bil ma'i wa tandahu wa tusalli fihi. Qala adasana wa tusalli fihi. Ceritanya dari Sayyidah Asma, dari Sayyidah Asma. Kata Sayyidah Asma, ada seorang wanita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitaskil wa kasr ra wa takhfif wa damir ra bimakna taktumuhu bidufriha. Ada seorang wanita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang dari kami haid dan darahnya mengenai baju? Macam mana darah kok kena baju haid? Macam mana? Apa yang harus dilakukan oleh dia, yaitu wanita tadi? Kata Rasulullah, qala takhutuhu summa taqrusuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqarrisuhu atau taqrusuhu. Kata Rasulullah sallam, di apa nih, darah ini kalau gini, dia yang lengket itu bisa dikerik ini tuh. Nah, dikerik dulu, dibuang dulu. Darahnya apa nih, tebal. Nah, dikerik dulu, dibersihkan dulu pakai dikerik. Summa taqrusuhu bil ma'i wa tandahu, kemudian baru disiram pakai air. Disiram pakai air. Wa tusalli fihi, kemudian salatlah dengan baju tersebut. Nah, bajunya kena darah, dibersihkan, disiram, kemudian salatlah, kata Rasulullah SAW. Jadi wanita yang haid tadi. Wa bihi qala hadatsana Muhammadun qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha ana ummul mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, in imra'atun istahadun fala aduru fa'ada'ahu as-salah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Faida akbalat
haidatuki fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anki dam summa salli. Qala wa qala abi summa tawadda'i li kulli salatin hatta yaji dzalikal waqt. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita ada seorang wanita namanya Fatimah, anaknya Abi Hubeish, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun istahadu." Saya, ya Rasulullah, perempuan yang istihadah. Istihadah ini darah keluar tapi bukan haid. Nah, jadi tidak semua darah yang keluar dari wanita, dari kubulnya wanita itu haid. Kalau ada yang keluar di luar hari-hari haid itu namanya istihadah. Saya wanita yang istihadah, ya Rasulullah, dan gak bersih-bersih, darahnya keluar terus. Apakah aku tinggalkan sholat? Apakah aku tak usah sholat, ya Rasulullah? Nah, faqala Rasulullah, la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Kata Rasulullah, itu semacam keringat, itu penyakit aja, darah tidak sehat, darah penyakit aja, itu irqun. Nah, semacam keringat gitu. Itu bukan haid. Jadi orang wanita yang istihadah wajib sholat, wajib sholat. Jangan tengok merah tak sholat, merah tak sholat, merah tak. Kalau lama betul tak sholat, iya sebulan aku haid. Dah, mana ada orang wanita haid 1 bulan, habis macam mana nih, keluar terus. Nah, ini masalah. Itu namanya istihadah. Di luar hari-hari haid kok darah itu keluar, itu namanya istihadah. Tetap orangnya wajib sholat, ya, mandi dan sholat, puasa kalau waktunya puasa. Wa idza aqbalat haidatuk fada'is shalah. Tetapi ketika nanti haidmu datang, baru kau jangan sholat. Nah, ketika pas hari haidnya datang, kau tak usah sholat. Darah haid berarti sekarang ini dia adalah perbedaan, karena yang di depan saya ini laki-laki semua, jadi tak susah nak cakap. Nah, jadi dia ada beda-bedanya, nggak sama semua darah merah. Iya, kalau darah itu merah komandan ya lain, ini darah gini tentu sama. Jenderal. Jadi orang wanita yang istihadah wajib sholat, wajib puasa. Nanti pas hari-hari haidnya datang, dia tidak boleh sholat. Nah, dia juga tidak boleh puasa. Wa idza adbarat faghsili anki dam. Kalau umpama sudah haidnya sudah selesai, darahnya cucilah, darahnya cuci. Summa salli wa qala abi tawaddai fi salatin hatta yaji. Ketika al-barat, kalau apa nih, pas darah, kalau darah istihadah itu cuma butuhnya dibersihkan, tak harus mandi, nak sholat mandi tidak, ya. Nah, dia cuma dibersihkan, kemudian wudu, dan kemudian sholat. Tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'u dzalikal waqt. Sekali wudu, 1 kali sholat untuk orang istihadah. Itu tidak boleh double, dan wudunya ketika waktu sholat sudah masuk baru wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.